Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Ibu dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai klasifikasi jamur, yaitu Basidiomycota. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gloria Imaldawati. Perkenalkan, nama saya Felicia Angelica Betoni. Perkenalkan, nama saya Andi Nadia Salsabila. Perkenalkan, nama saya Davina Sekila. Perkenalkan, nama saya Fuad Fadila. Dan Basidiomycota. Basidiomycota adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Basidium yang artinya alas kecil. Basidiomycota memiliki struktur tubuh bersel yang banyak atau multiseluler. Basidiomycota adalah divisio dalam kerajaan fungi yang mencakup semua spesies yang memproduksi spora dalam tubuh berbentuk kotak yang disebut basidium. Ciri-ciri Basidiomycota: 1. Bereproduksi secara seksual, yaitu Basidiospora, dan aseksual, yaitu Sporoconida. 2. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan membentuk Conidiospora, yaitu Sporaconidia. Conidia dihasilkan dengan membentuk sekat melintang pada kedua ujung hifa. Ketiga, reproduksi secara seksual terjadi melalui peleburan antara hifa berbeda jenis yang akan menghasilkan spora seksual Bidiospora. Ciri-ciri yang keempat yaitu hidup sebagai saproba atau parasit, atau biasa juga disebut dengan simbiosis mutualisme. Yang kelima, memiliki bentuk seperti payung. Tubuh buah atau basidikarp terdiri atas jalinan hifa bersekat dan eukariotik. Yang keenam, makroskopis. Makroskopis merupakan fungi yang berukuran besar. Cara hidup Basidiomycota. Basidiomycota hidup sebagai saproba atau pengurai sisa-sisa organisme yang sudah mati. Basidiomycota hidup pada tanah yang mengandung sampah organik, di batang kayu yang mati, atau bisa juga di tumpukan jerami. Basidiomycota juga dapat hidup bersimbiosis mutualisme dengan akar tumbuhan dengan membentuk mikorisa. Tetapi ada pula yang hidup parasit pada organisme lainnya. Cara reproduksi Basidiomycota. Basidiomycota dapat bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama, reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual terjadi dengan membentuk Conidiospora atau Sporaconidia. Conidia dihasilkan dengan membentuk sekat melintang pada kedua ujung hifa. Conidia memiliki jumlah kromosom yang haploid. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, Conidia akan bertambah menjadi hifa yang haploid. Yang kedua, reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual terjadi melalui peleburan antara hifa berbeda jenis yang akan menghasilkan spora seksual Bidiospora. Mekanisme reproduksi Basidiomycota adalah sebagai berikut. Pertama, miselium positif dan miselium negatif yang masing-masing berkromosom haploid bertemu. Miselium ini terdiri atas hifa-hifa monokariotik atau berinti sel satu. Kedua, terjadi plasmogami antara miselium positif dengan miselium negatif, menghasilkan miselium dengan hifa dikariotik atau berinti sel 2. Miselium dikariotik memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga mendesak pertumbuhan miselium haploid induknya. Yang ketiga, perubahan cuaca lingkungan, misalnya musim hujan atau perubahan suhu yang mengakibatkan miselium dikariotik membentuk tubuh buah atau basidiokarp. Keempat, terjadi kariogami atau peleburan inti yang akan menghasilkan nukleus yang haploid. Kelima, nukleus diploid segera membelah secara meiosis menghasilkan 4 inti yang haploid. Dan yang keenam, masing-masing basidium melakukan 4 pertumbuhan penjuluran atau membentuk tonjolan yang disebut sterigma. Peran menguntungkan Basidiomycota. Yang pertama, Volvariella volvacea atau jamur merang yang sering ditemukan pada tumpukan jerami. Jamur ini dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang bergizi tinggi. Yang kedua, Auricularia polytricha atau jamur kuping.
sering ditemukan pada batang kayu yang telah mati. Jamur ini dimanfaatkan untuk campuran makanan seperti sop atau kimlo. Yang ketiga, yaitu Pleurotus species atau jamur tiram, yang sering ditemukan pada kayu yang telah lapuk, berwarna putih dan dapat dimakan. Jamur tiram dibudidayakan pada medium serbuk kayu. Yang keempat, Lentinus edodes atau jamur shiitake. Jamur ini biasa digunakan sebagai bahan makanan yang mampu meredakan influenza dan mengurangi kadar kolesterol, serta dapat menghambat penyembuhan sel virus. Selain memiliki peran menguntungkan, Basidium mycota juga memiliki beberapa peran merugikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Amanita sp. Jamur ini dapat berbahaya bagi manusia karena mengandung racun. Bila jamur ini dikonsumsi, maka akan menimbulkan kejang perut, muntah-muntah, diare, halusinasi, bahkan kematian. Kedua, jamur Aspergillus flavus yang menghasilkan racun bernama aflatoksin. Kandungan aflatoksin dapat ditemukan pada komoditi kacang-kacangan, rempah-rempah, dan serealia. Jamur ini biasanya tumbuh pada penyimpanan yang tidak memperhatikan faktor suhu dan kelembapan. Dan yang ketiga, Helminthospium oryzae adalah parasit yang merusak kecambah dan tubuh buah serta menimbulkan noda-noda berwarna hitam pada hospes atau inangnya. Baik, cukup sekian materi mengenai Basidium mycota yang dapat kami paparkan. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.